Oke, balik lagi di channelnya Gojisa. Terima kasih teman-teman yang udah like, komen, nge-share, bahkan dukung terus, pantengin terus channelnya Gojisa. Terima kasih banyak karena itu menyemangati channel ini makin semangat terus, makin rajin lagi untuk bikin video tentang pariwisata. Kali ini gue sama Dito Pramundia ya? Bukan, Dito Afran Wicakso. Oh, siap. Ini Dito ini salah satu tetangga juga di sini, beda gang kita ya. Beda gang. Gangnya di belakang sini Dito. Jadi, gue tuh udah beberapa orang yang ngobrol sama tetangga tuh. Seputar pariwisata, iya. Jadi harus emang mengawal itu dari orang terdekat. Iya. Biar tahu perkembangan tetangganya sendiri. Iya. Jadi jangan gajah di depan mata tidak terlihat, Iya. semut di seberang pulau terlihat. Begitu, gue nggak mau tuh. Iya. Jadi gue berusaha ngajak orang-orang dekat dulu. Nah, Dito baru kali ini main mas sering dia. Belum banget ya. Karena belum gua ngetek. dulu juga kan sempet ini Iya, gua ngajakin lu. Gua cuman pikir apa yang spesial nih? Gua nggak ada cerita apa-apa gitu. Oh gitu. Kalau anak-anak kan kayak lain banyak cerita-ceritanya. Tapi bukan masalah spesial atau enggak tuh. Iya, Ternyata dari obrolan itu, oh ternyata orang tuh kelihatan ininya, misalnya Oh, gitu ya. iya. Oh ternyata tuh kita tahu tentang dia, tentang bidang yang dikuasai Iya dia. sih. Iya, jadi bukan masalah spesial atau enggak ya. Ternyata semua orang punya kelebihan. punya pasti. Iya, punya kelebihan dan kekurangan. Tapi gue nggak mau ngomongin kekurangan, gue ngomongin kelebihan. Iya. Kelebihannya itu adalah setiap hari bisa naik pesawat. Wih, jelas gitu. jelas. Iya, orang tuh naik pesawat itu gila. Hanya ini loh, maksudnya keperluan aja. Enggak setiap hari orang naik pesawat. Setiap hari? Iya, lu bisa setiap hari. Sebenarnya lu kerja apa, Bos? Kerja di suatu perusahaan lah ini. Suatu perusahaan yang mensupport suatu pesawat lah. Sebenarnya support ke Bagiannya deh. bagiannya dulu ya. Bagian gue tuh kalau bahasa kerennya aircraft supporting unit. Aircraft supporting unit. Jadi ada suatu unit yang mensupport pesawat itu loh. Pekerjaan lain. Yang lu support apa sih? Sebenarnya support itu ke pengerjaannya si mekaniknya gitu. Gue support ke mekaniknya gitu. gitu. Siap. Mekanik butuh apa nih? Gue yang support padahal yang eksekusinya ada lagi. Support. Iya. Ada lagi. Begitu. Iya. Core-nya beda lagi, ada lagi. Kalau ibarat ML ada core, ada support, ada Oh tank. iya. Gitu. Lu mempersiapkan si mekanik engineering, Iya, expertnya. ada expertnya, lu mempersiapkan dia butuh tools apa butuh. Ya, itu. Gitu ya? Gue penyedia tools sih sebenarnya. Penyedia tools. Dia misalkan contoh motor nih, orang pengen benerin pustetnya gitu, dia butuh obeng ya kan, obeng. Dari obengnya bukan sembarang obeng yang dia punya, Iya. harus terverif lah dari semua perusahaan itu gitu. Benar. Apalagi pesawat. Dan penyedia obengnya itu gua gitu. Siap. Obeng pesawat Beda gila, Bang. Bos. Screwdriver namanya. Screwdriver. Iya, bahasanya screwdriver. Kita ngomong obeng di sana nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Kayak ngomong nampan di resto nggak Nggak boleh. boleh. Nggak boleh. Ngomong celemek di resto nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi begitu ya, lu mempersiapkan mekaniknya untuk melakukan pekerjaannya gitu ya. Kurang lebih seperti itu lah. Iya. Bisa naik pesawat tuh setiap hari. Bisa, cuman nggak bisa bawa, Bang. Iya. Jangan dibawa berat. Iya, jangan, nggak boleh, ada lisensinya tersendiri. Naik sering sih. Emang sebelumnya lu sekolahnya di mana sih? Sekolahnya sih ada lah gitu, cuman jurusan penerbangan juga, cuman belum masih SMA. Elektrik, mesin? Elektrik. Elektrik penerbangan yang clue-nya itu di depannya P ya. Daerahnya Curug ya? Iya, benar. Iya, PLP berarti ya. Iya, di PLP itu sekolah penerbangan. PLP itu bahasa kenalnya di orang. Aslinya Dirgantara. Dirgantara, SMK-nya namanya Dirgantara, ada di Curug. PLP apa sih? PLP itu orang kenalnya apa ya? PLP itu orang kenalnya dulu pas berenang ke situ gitu loh. PLP. Daerah apa nama tempat ya itu ya? Tahu gue juga. Makanya ada dia di Curug lah. Pokoknya kalau nonton videonya pilot siapa? Yang dari PLP tuh selebgram juga dia. Tahu. Bukan pilot Vincent, satu lagi yang jenggotan kayak Onci ungu. Yang jenggotan garis gitu ya. Lo sekolah di situ, makanya lo linear dengan pekerjaan lo ya. Setiap hari ke bandara. Parkir di mana sih tau kalau di bandara tuh?
Gua parkirnya di terminal sih. Kan gua kerja di terminal nih. Terminal berapa? Terminal 3 Ultimate sekarang. Wih, Omar. Ultimate Dragon. Ultimate Dragon gua nggak Kan paham. dulu kan dari terminal gua ngalamin dari terminal 2 itu pindah kan sempet pindah kan, pindah rotasi gitu. Semenjak ada terminal 3, yang terminal 2 itu dioper ke terminal 3. Khusus aja untuk Garuda gitu. Oh gitu. Khusus untuk Garuda. Lu bekerja untuk siapa? Bekerja untuk si perusahaan apa sebutin nih? Apa ya? GMF Aero Asia. Berarti lu melabeli diri lu GMF ya? Iya. Apa pekerja untuk GMF? Iya, bekerja Karena untuk jaket lu juga GMF. GMF. Iya. GMF itu Garuda Maintenance Facility. Gila. Garuda. Lu nyaman nggak saat bekerja? Gue sih lebih nyaman kerja lapangan sih, emang seru sih tantangan. Itu kan di lapangan? Iya, lapangan. Kan kalau sebenarnya Garuda itu kan dulu apa nih cerita dulu sedikit Iya, ya. silakan. Dulu kan hanya satu Garuda aja gitu loh. Garuda pas tahun berapa itu dia pisah, jadinya ada 2, Garuda dan GMF. Jadi pisah atau anak perusahaan? nggak bisa, bener pisah. Oh, bisa itu. Hah? Jadi ada Garuda, ada GMF. Nah, Garuda ini misalkan si motornya. Motornya kita nih. Dan GMF ini misalkan bengkelnya gitu. Udah, bengkelnya aja sekarang pisah, bengkel-bengkelnya. Motornya gitu. Tapi bukan anak perusahaan ya? Bukan dia ya? TBK. Beda. Itu malah sendiri lah. Iya. Iya. Lu mempersiapkan toolsnya, mempersiapkan apa-apanya untuk si engineer-nya. Iya, si expertnya itu. Lu ya satu lu nyaman ya, jelas kerja nyaman. Sistemnya sih gini sih, gua suatu toko itu full dengan tools si mekanik itu. Iya. Nah, jadi si mekanik itu dipekerjakan hanya untuk sebatas pengerjaan-pengerjaannya yang kurang lebih nggak makan waktu banyak karena kan di terminal kan ya. Iya. Nah, gue ditaruh sebagai storekeeper itu, ibarat tools spesialis di gudang gue itu tools aja semua. Jadi pas lagi mekanik butuh, toh minjem ini gitu, toh minjem ini, siap ngebon gitu. Ya, intinya biar gece, Iya, biar gerak gece, cepat. Iya, karena tapi sering sih gue bantu kinerja mereka sering. iya. Iya. Jadi tahu kerjaan mekaniknya gimana. Tahu. Lu naik pesawat setiap hari, bosan gak sih? Sebenarnya kalau udah bertahun-tahun bosen bang, bawaannya Bosen ya? mau cuti gitu ya, Oh, iya. cuti gitu. Iya, Pas iya. cuti lama, wih gue kayak anak baru nih, ya kan? Iya, benar-benar. Karena Garuda orang tuh mengidam-idamkan naik pesawat Garuda. Iya, jangan yang dulu kan pas kita kecil, gua doang sih kecil, abang mah jauh kan umurnya. Gue juga pernah kecil loh. Pas gua Masa kecil, gua lahir segini. Iya. Pas gua kecil kan pesawat lewat, pesawat minta duit dong. Iya. Gitu. Pas gua naik ke pesawat gak ada duitnya bang, gak ada duit. Lu bohong lu. Iya. Setiap bulan digaji dong. Masalah gua kecil main sama siapa ya, penasaran. Kok ada duitnya pas itu kagak ada. Iya, nggak ada yang lemparin dulu. Nggak ada. Nggak ada, orang pilotnya juga safety. Oh, dia buka kaca, wah disedot dong. Iya, kayak salah nongkrong deh gua. Kayaknya gitu. Makanya naik Garuda setiap hari lu mengidam-idamkan, orang-orang tuh mengidam-idamkan naik Garuda setiap hari, lu naik Garuda setiap hari, Bos. Bisa tiap hari. Bisa. Pernah dirotasi nggak sih dari Suta ke bandara lain? Siap. DL namanya, dinas Apa? luar. Dinas luar. Tanjung juga mungkin sering. Iya. Dinas luar, bukan mutasi Bukan. selama berapa bulan. Iya, itu bukan. Yang gua pikir dan perusahaannya pindah ke sini enggak bang. Iya. Cuman guanya di oper sono gitu. Ian tahu aja toh, kacau dia nih. Tawa-tawa ya di pinggir ada Ian, ada yang lain juga. Tawa-tawa aja, kenapa sih toh? Lu tahu. Jadi iya ya, asik juga ternyata kalau ngelihat orang ke bandara. Jadi gini toh, gue pengen banyak ngajak ngobrol orang yang kerja di bandara. Baru lu kedua nih. Kemarin pertama Panjul, tapi di gua nggak intens karena gua sambil di jalan kan. Oh gitu. Sambil di jalan. Di mobil ya? Di mobil. Terus kita juga ngobrol nggak ini, nggak maksudnya nggak fokus kayak begini gitu. Nah, orang bandara pertama yang fokus depan kamera seperti ini lu gitu. Yang kerjanya di GMF gitu. Sebenarnya banyak nih pengen gue gali dari sisi yang lu kan GMF-nya ini orang lain ininya. Termasuk kayak Kak Fardi. Iya benar. Dia apanya gitu kan? Kalau Kak Fardi nih bocorin nggak apa-apa gitu. Gak apa, clue-nya aja. Clue-nya sih kayaknya Kak Fardi itu sebagai kayak menjadwalkan suatu penerbangan sih. Oh, jadwal ya? Schedule? Iya, schedule-nya. Tapi kemarin sih gue dinas juga ini sih apa kayak suatu reward sih sebenarnya. Reward aja, reward dari manajer gitu, dari kinerja bagus terus dikerjakan di luar untuk berapa hari, 3 Kemana hari lu? gitu.
Gue udah pernah ke Pekanbaru, Banjarmasin, Banjarmasin, Padang, Padang, Aceh, sama Kuala Namu mana Kuala Namu? Medan. Padang bandar apa? Gue lupa. Gue juga 2 tahun lupa. yang lalu. Kalau yang lamanya Agus Salim. Iya, Gus. Yang sekarang baru deh ya. Baru. Minangkabau. Iya, Minangkabau. Iya. PKU apa ya? PKU Sultan Iska. Bukan tahu gue lupa. Iya, kebanyakan lupanya emang kebanyakan dosa. 3 tahun yang lalu. Gue kerja udah lama juga sih. Iya. Betah ya? Betah. Yang lu bikin betah apa sih? Kuliah. Gimana mah? Bukan buat betah sih sebenarnya. Ya udah jalin aja dulu gitu. Kuliah aku kan belum kelar kemarin. Oh, jadi lu kerja cari uang untuk kuliah juga. Iya, keren. Sebenarnya nggak nutupin sih, ada kembalian juga. Apa? Kalau lemburan ada kembalian. Oh iya dong. Nggak nutup aja gitu. Lemburan lumayan ya? Lumayan bang, jadi kuat-kuatan aja. Kuat-kuatan badan. Oke, badan. Orang kan kalau bekerja itu pasti ada betah dan nggak betahnya dong. Iya. Orang Tuhan aja nyiptain kanan dan kiri, atas dan bawah dan lain dan seterusnya gitu kan, berpasang-pasangan. Yang buat lu betah apa sih kerja di GMF ini? Yang buat gua betah ya. Buat gua betah sebenarnya schedule sih. Kenapa? Schedule. Jadi gua mungkin nggak ada di perusahaan lain juga ya schedule. Tapi nggak tahu sih. Schedule gimana maksudnya? Schedule kerjanya enak bang. Gimana? Schedule kerjanya enak. Kalau enak pakai nasi? Iya. Sama kuaci ya. 2 hari kerja. 2 hari kerja, 2 hari libur. Oh, panjul gitu dia? Iya, makanya nggak semua perusahaan ada kan. Mungkin di aviasi aja ada. Iya, mungkin aviasi ya? aja ada. Karena retail nggak gitu. Nggak gitu, nggak. Kantoran. Sekarang mau cari di pabrik mana ada nggak kerja kayak gitu? Oh iya, Senin ke Jumat Iya. rata-rata. Iya. Kalau dihitung-hitung nih bang, kalau dihitung-hitung dalam sebulan kita kerja berapa? 15 Setengahnya. 15 hari ya. Iya, enak. betul. Itu yang buat gue. Gaji sama kayak orang lain. Iya sama, enggak. Makanya itu ya. Salah satunya itu. Schedule yang lu suka. Terus untuk kalau untuk pekerjaan ya linear sama sekolah lu lah. Sebenarnya juga sama. Nyaman. Ada ya itu tadi sebelumnya teriming-iming sama reward itu sih bang. Reward pesawat, minta duit. Enggak reward kan pergi. Iya pariwisata juga kita pergi misalkan. Jadi pas dinas luar itu. Pas dinas luar itu kita enak bisa bagi kerjanya. Contoh kerjaannya sedikit nih. Kita bisa habisin di paruh waktu nih setengah hari. Sisanya kita jalan-jalan. Oh itu kayak bahasanya pelaut tuh lagi pesiar. Iya, mungkin kayak gitu kan. Jadi bisa gua atur sendiri kerjaan. Kerjaan udah kelar, lu istirahat di darat. Bahasanya laut tuh gitu di darat, di jalan-jalan dah tuh. Karena gua mabuk bang, gua ngomong laut. Mabuk laut. Bukan ini udara ya. Iya. Lu ke Palembang ke Palembang belum ya? Belum. Oh, Pekanbaru jalan-jalan kemana? Pekanbaru dulu zamannya Pekanbaru Banjarmasin tuh dulu gua zamannya Batu Cincin. Nah, terus? Batu Cincin. Lu udah jadi batu. Iya, mau nyari-nyari itu aja pasar batu gitu kan. Ngopi nggak? Di Pekanbaru ngopi nggak? Kan ada kopi unik di Pekanbaru. Gue belum kenal kopi waktu itu bang. Kopi apung. Ada kopi apung. Jadi yang apung itu terkenal. telur ya? Serius? Telur kuning telur. Mau cobain, makanya kita ke Pekanbaru yuk. Jangan. Jadi iya ya, di sela-sela itu lu bisa reward itu yang bisa lu nikmati jalan-jalan. Ada pariwisata juga kan kayak gitu makanya. Iya benar. Kesan pariwisata. Iya, orang aviasi aja. Iya, pariwisata. Jalan-jalan. Tapi ya itu sebenarnya nggak semua di perusahaan juga kan dapat reward terbang gitu. Sekarang kita terbang aja gratis. Terbang aja gratis. Orang mau terbang bayar beli tiket. Iya, kita naiknya Garuda lagi. Kalau kerja buat dia dong, lu kerja buat dia. Tapi pernah gua suatu waktu zamannya sebelum pandemi kayaknya ya, lagi susah-susahnya perusahaan itu. Gua didinaskan ke mana gitu. Oh, pas lagi ke Padang, Medan sama Aceh itu kan deket-deketan sih, deket-deketan. Itu gue naik brand lain, naik maskapai lain gitu. Kok bisa ya? Padahal kan lu bekerja untuk dia. Gini dia tau, mekanik atau supporting mekanik, supporting aircraft supporting. Kalau seandainya terbang nggak dikasih kursi, mau apa nggak? Enggak sih, gue nggak mau. Tetap harus ada seatnya. Iyalah, harus duduk di kursi. Sebenarnya ada nggak sih terbang yang tidak pada seatnya? Wah, nggak tahu gua. Oh, nggak tahu. Kurang tahu gua. Oh, kurang tahu. Tapi yang udah pasti gua pernah ngerasain juga pengalaman gua nih ya. Pas dari Aceh balik itu sepi. Sepi. Nah, terus udah tidur gitu. Jadi 3 seat itu gua nyelonjor. rebahan. Gila. Kayak cireng nyender. Aceh, Bos. Iya, pas kan gua
Aceh berapa kali flight Garuda Jakarta Aceh? Oh dikit bang. Berapa? Dua Kayaknya 2 seharinya. 2. Kalau Medan masih banyak karena base-nya di Medan. Medan kan ibu kota juga. Base-nya di Medan. Surabaya berapa? Surabaya nggak tahu. Satu hari? Surabaya nggak tahu. Banyak. Surabaya juga Iya base. kan ibu kota ke ibu kota. Ini cari traffic tinggi nih. Surabaya. Yang udah pasti base ya. Bali. CGK Bali. Bali berapa Bali? Bali ada 9 ada? Lebih sih, bisa lebih. Bisa ya, bisa lebih. Solo ya? Solo lebih banyak malah daripada Surabaya dan Jogja. Iya. Lebih banyak ya. Padahal kok deket ya? Apalagi Tahu iya. gua ya. Traffic tetap tinggi gak sih setelah ada Trans Jawa? Lu ngerasa mobilitas pesawat tuh tetap tinggi gak sih setelah ada Trans Jawa? Lumayan sih, Tetap aja? masih aja. Ya. Orang liburan nggak habis-habis bang, yang kita tahu. Iya. Iya, orang liburan nggak masih liburan ya? Iya, pertama Nggak itu masih liburan aja loh, belum kandidat kayak kategori mau kemana lu, rebutan apa. Sekarang liburan aja, yang pure liburan nih, masih banyak. Masih banyak pesawat. Jadi gue pernah, ya emang gue rata-rata flight pagi ya. Dari sini subuh. Yang besoknya kan sebelum jam 6. Iya. Nah, pokoknya flight pertama lah. Iya, pernah gue juga. Itu bareng orang-orang yang grooming loh, Iya, orang-orang yang mau ke ibu kota ya, Iya. terutama Surabaya, mungkin ke Medan atau ke Bali. Dia untuk bekerja tau. Pakaian intelek ya. Iya, intelek, pakai intel. Dia pakai Kadang- kemeja, pakai Iya. jas Kadang gitu. gue mikir gini, orang juga terbang ya ke luar kota gitu. Nggak bawa apa-apa kan siaran ya. Iya. Dia kayak mau ke kantor. Iya bener, enggak kayak ke warung. Kayak mau ke warung nggak bawa apa-apa bang. Pernah gua. Iya. Ada orang mungkin kan Orang kan kita kalau mau kemana bawa tasnya banyak gitu. orang mau jalan-jalan nih. Biasa namanya jalan-jalan, apa namanya, pakaian santai. Nah, Iya. ini yang gua ini kan kerja gitu. Dia jangan-jangan dia meeting hari itu subuh dari rumah jam 6 udah check in, terbang jam 8 misalnya. Iya. Atau jam 5 terbang jam 7. Dia nyampe kota tersebut, Selesai. meeting, pulang lagi Bisa, hari itu juga. bisa. Iya. Bisa kayak gitu. Dan itu kayaknya emang nggak aneh sekarang. Nggak aneh. Jadi pesawat tuh kayak transportasi umum lainnya. Iya bener. Padahal kan kayak kalau misalkan lebih intens lagi bagian pesawat yang mendekati pesawat kan banyak bang ya. Nggak cuma ASU aja gitu, aircraft supporting unit. Sebenarnya banyak, kayak tadi gue bilang, kayak mungkin operatornya, operator apa, dan operator itu mungkin banyak kendaraan-kendaraan yang belum bisa orang bawa gitu. Dan lagi pasasi mungkin tuh yang ya. guide si penumpang itu. Dan gue pernah kan sebelum pesawat berangkat juga, gue nemenin temen gue sebagai mekanik gitu, nemenin aja, habis bawain tuh penumpang naik tuh ya kan, gue liatin aja gitu. Pernah dikasih duit gue. Sama penumpang. Kenapa? Gak tahu. Orang gua cuman gitu doang berdiri ya kan. Mungkin dikira gua pasasi kali ya. Gitu. Dan pengalaman itu nggak cuma gua aja, banyak. Gitu. Orang. Iya. Seragam beda. Dia juga mungkin ya udah kasih aja kali ya. Iya kali, pengen niat beramal. Iya, nggak ngerti gua. Abis guntingin duit kali di rumah gua. Oh iya, bisa joget. Iya, benar. Kayak gambaran. Jadi gimana kalau ada aja kejadian aneh yang Iya. lu dapet, tapi ya bersyukur lah. Iya benar. Dikasih tip. Banyak sih sebenarnya. Terakhir toh, hal aneh apa selama lu bekerja yang lu pernah rasakan? Hal aneh. Menurut lu ini lucu atau aneh atau apapun lah, lu ngelihat apapun ya, mau berhubungan dengan kerja lu atau berhubungan dengan lu selama di bandara tuh ngelihat hal lucu-lucu tuh apa? Aneh-aneh. Kayaknya gue jarang sih kalau hal-hal lucu gitu, cuman yang serem banyak sih. Gimana? Serem. Boleh. Ntar gue buat judul lah, cerita serem di bandara. Jangan dong, ntar orang-orang pada nggak mau pariwisata. Iya. Sebenarnya serem banyak, kayak gue kan pekerja lapangan aja. Kalau ngelihat pertama ya, kita hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Iya. Dan kalau misalkan hujan pun gede, gue ngeliat kayak petir tuh deket gitu loh, deket. Dan salah satu temen gue pernah ada yang mungkin mekanik juga gitu ya. Dia kayak hampir kesamber, dan dia pingsan padahal nggak kesamber gitu. Gue pernah ngeliat deket banget. Gimik. Mungkin shock kali ya. Iya, shock kali ya. Nyakitin semua. Nyames ini panjang tuh cerita tuh. Gimana bang? Seru. Seru ya. Sebenarnya gue nggak tahu teknisnya di maskapai lain seperti apa ya. Cuman yang di GMF tuh banyak. Jadi di bawah mekanik expert itu, expert tuh contoh taruh lah. Pesawat udah di daily nih, misalkan daily check, Daily check. udah siap terbang dong, tinggal diteken sama si expert ini. Iya.
nggak ditekan buat bisa terbang, dan di bawah expert ini masih ada supporting lagi buat support dia gitu loh. Iya. Banyak Iya, sih. iya, benar. Sebenarnya bagiannya banyak. Ya kan, jadi gini ya toh, buat gua juga ada mata kuliah tentang berbau airlines lah. Nah, ya. Buat gua kayak yang lebay gitu loh kerja di airlines tuh. Iya sih. Di posisi A ada sportingnya. Iya. Jadi seakan-akan nih, kenapa gue bilang lebay? Seakan-akan semua orang nggak percaya sama si A ini. Ada sportingnya lagi. Iya. Kalau nggak percaya sama si A ini sporting ini siapa yang bisa percaya? Iya. Kok supporting ini bisa mengcover dia, mensupport dia gitu. Ini emang siapa ini yang Gue lihat mengawasi? juga gitu, emang awal sih terlalu banyak rantai sih bang. Iya, Makanya betul. Rantai ini. Tapi gue mengambil sisi baiknya. Sisi baiknya, pasti. Karena apa? Di antara transportasi yang dianggap paling berbahaya adalah transportasi udara. Makanya dia banyak yang support dia buat Iya. hanya terbang aja gitu. Iya, jadi apa ya? Safety-nya jadi bukan safety, Iya, benar. bukan lo yang ingatnya safety Iya. first, safety first lo, bukan. Safety jadi sebuah habit. Iya. Harus jadi sebuah habit. Sebenarnya gini sih, karena kecelakaan pesawat kan beda sama kecelakaan motor atau mobil gitu. Iya, itu dia. Jadi kita anggap ya wajar lah gitu, banyak unit yang untuk menunjang. Lu mau pergi liburan itu dengan naik pesawat, lu mau kemana dengan naik pesawat itu kan terbang, berarti butuh apa ya, effort lebih gitu. Iya, Banyak lah penunjang. Dan ini kita jalan di jalan kita terbang. Iya. Yang nggak ada bentuk jalannya. Iya benar. Gitu. Iya benar. Kan misalkan gini, gua ngerasa tersinggung ketika misalkan emang mobil nggak perlu dicek, motor nggak perlu dicek, bis nggak perlu dicek, truk nggak perlu dicek, semua perlu. Cuma memang yang memerlukan effort lebih adalah ketika transportasi ini jalan yang tidak ada bentuk jalan. Iya. Laut juga begitu toh. Iya sih. Laut nggak ada bentuk jalannya loh. Kalau menurut gue liatnya Makanya. dari sisi ininya sih bang, gue liat dari sisi kecelakaan sih. Iya, laka transportasinya juga lebih parah karena memang membutuhkan itu, makanya membutuhkan effort lebih di laut. Dan barangnya, barangnya beda. Intinya barangnya bener gede. Gua asli barangnya beda. Iya, barangnya beda. Sekarang gini, yang dari kerjaan balik lagi ke kerjaan gue gitu ya, contoh ya. Tadi gue menggunakan obeng begitu aja, itu kenapa nih ketahuan, kenapa jadi ada suatu barang yang harus terverif nih. Jadi satu perusahaan tuh kalau misalkan mau operate apa gitu harus menggunakan satu brand aja, ini aja gitu. Iya, Jadi nggak sembarang ini harus ini dan satu brand kata lu ini aja satu brand. Iya. Aja. Beda brand tapi sama boleh nggak? Nggak bisa. Tuh kan? Nggak bisa. Permainan. Nggak bisa. Permainan. Nggak bisa, gue nggak tahu. Iya dong. Mungkin ada. Iya dong. Ada spek di mana brand itu lebih baik daripada. Oh mungkin. Mungkin. Maksud, gitu. Bisa ngeles ya. Masuk. Gak apa sih gue udah keluar ini. Iya. masuk. Iya. Itu kadang gue. Ini juga tadi curahan hati gue ya. Dari awalnya gue ngeliatnya lebay tapi ternyata memang di laut dan di udara butuh effort lebih daripada di darat. Bener. Barangnya jelas beda. Dan dia berjalan di yang nggak ada bentuk jalannya, bos. Oke Dito, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa apa ya? Oh begini gitu. Bermanfaat lah. Bermanfaat ya. Senang didengar orang karena begini ya kerja sebagai asu. Iya. Asu. Aircraft supporting unit di GMF. Mudah-mudahan ada yang termotivasi. Siapa tahu di kelas di Curug dengerin. Bisa jadi. Itu. Jadi teman-teman yang dari SMK Dirgantara ini alumninya. Aduh. Buat gambaran aja, gambaran jobdesknya. Mana gambarnya, Dok? Enggak ada kan lagi diguntingin. Oh, gitu. Masuk yang ngelesnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Dok, kita udah nonton bareng. Sama-sama, Bang. Teman-teman juga terima kasih udah nonton. Jangan lupa selalu dukung channelnya Gojisa. Jangan lupa like, comment, subscribe.